Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai pariwisata. Untuk itu telah hadir bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan Ibu Dr. Yuyun Diah Setiorini. Benar Ibu? Betul. Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat. Boleh disapa dulu kepada penonton kita di rumah, mungkin diperkenalkan dulu. Selamat pagi pemirsa. Saya Yuyun Diah Setiorini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu menjajal pariwisata di ujung negeri, yaitu di Kabupaten Kutai Barat. Nah, kita perlu sekali nih edukasi ke teman-teman Sapa Kaltim, apa aja sih yang mungkin menarik untuk dieksplor di Kabupaten Kutai Barat. Nah, saya mulai dulu Ibu. Kalau untuk pariwisata di Kabupaten Kutai Barat saat ini tuh kondisinya seperti apa sih? Kalau menanyakan kondisi baik-baik saja. Pasti ya. Selalu baik dan sampai sekarang bergeliat. Karena dalam rangka persiapan untuk menyambut IKN, bahwa Kabupaten Kutai Barat termasuk salah satu kabupaten yang berlaku sebagai mitra IKN. Jadi untuk persiapan tersebut kita sudah mengembangkan beberapa potensi-potensi pariwisata unggulan Kutai Barat. Nah, kita bicarakan mengenai potensi sendiri. Iya. Setiap daerah itu kan pasti punya potensi pariwisata tersendiri. Nah, kalau untuk Kutai Barat sendiri mungkin karakteristiknya tuh apa? Apakah budayanya kah atau seperti apa nih Bu? Iya. Di setiap event dan kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa jika ingin ke Kalimantan Timur, ayo berwisata ke Kutai Barat. Karena Kutai Barat masih memiliki keindahan alam yang memang asli. Keindahan alam yang memang asli Kalimantan Timur ya. Makanya saat ini kan yang namanya potensi wisata alam tidak akan pernah pupus ya. Betul. Walaupun selalu ada wisata-wisata buatan di sana sini ya, pasti wisatawan akan selalu kembali ke wisata alam. Nah, jadi sebagai daerah yang di ujung ya, Kalimantan Timur, walaupun ada lagi ya kabupaten selanjutnya, kita masih sangat erat dan memiliki potensi yaitu wisata alam, seni dan budaya. Seni dan budaya. Berarti memang potensi utamanya adalah wisata alam, seni dan budaya. Nah, kalau misalnya wisata alam sendiri, dulu saya pernah belajar bahwa biasanya wisata alam itu yang datang adalah wisatawan mancanegara. Betul nggak Bu? Betul. Nah, kalau misalnya dari wisata alam sendiri, itu apa sih yang oke atau mungkin dijunjung banget nih untuk para pemirsa di rumah agar eksplor ke sana? Iya, betul yang tadi Mbak katakan bahwa sampai saat ini kita masih selalu kedatangan ya. Hitungan saya itu dalam 1 minggu pasti ada ya, 2 minggu atau minimal dalam 1 bulan itu selalu ada wisatawan mancanegara yang datang ke Kutai Barat. Ada beberapa potensi unggulan yang sampai sekarang masih terkenal ya, yaitu ada Danau Jempang. Danau Jempang itu terkenal. Iya, ada festivalnya juga sekali, ya? Iya. Dan festivalnya itu setiap bulan Agustus. Iya. Perlu dicatat. Ya. Setiap bulan Agustus. Sebagai calendar of event ya. Nah, kemudian ada beberapa lagi potensi unggulan yang merupakan karakteristik dari Kalimantan Timur yang hanya dimiliki oleh Kutai Barat ya. Yaitu kita ada hutan ulin. Hutan ulin ya. Ini juga memang salah satu tanaman endemik ya. Betul. Yang hanya ada di Kalimantan ya, khususnya di beberapa spot ya, terutama di Kutai Barat ya. Kita ada tanaman ulin, pohon ulin ya, yang umurnya sekitar 400-an tahun dengan diameter 2,14 meter. Wah, luar biasa. Itu masih terjaga baik, masih terjaga sampai sekarang. Dan di sekitar hutan ulin itu juga masih beribu-ribu pohon ulin, dan itu tadi yang paling besar. Luar biasa. Itu kalau soal alam nih. Kalau misalnya saya juga beberapa kali dari Kompas sendiri juga ada menaikkan mengenai budaya Kutai Barat gitu. Nah, kalau dari segi budayanya
sendiri seperti apa? Apakah ini memang oke gitu untuk dinaikkan sebagai potensi wisata unggulan? Iya, karena yang namanya daya tarik ya, atraksi itu merupakan satu kesatuan dari pariwisata. Betul. Ya. Orang selain ingin melihat keindahan alam, pasti mencari ya tontonan apa sih yang menarik Iya, ya, betul. yang suguhan yang selalu kami tampilkan dan menjadi unggulan Kutai Barat yaitu seni dan budaya. Di mana kita masih memiliki seni budaya yang memang benar asli, Kental dan ciri khas Kalimantan Timur khususnya Kutai Barat ya. Ada hudok ya, kemudian ada yang namanya belian untuk sebagai tari-tarian dan sebagai salah satu alternatif pengobatan zaman dulu dan masih dipercaya sampai sekarang ya. Kemudian ada tari gantar dan beberapa tari-tari khas ya, seni budaya khas yang merupakan ciri dari Kalimantan Timur. Itu berarti kalau dari suku sendiri mayoritas masyarakat suku Dayak. Iya, gitu ya? mayoritas suku Dayak. Luar biasa. Nah, kalau kita membahas mengenai itu kan tadi budaya, itu kan pasti ada sumber daya manusia di dalamnya. Betul. Nah, kalau kita bahas mengenai masyarakat sendiri, masyarakat Kutai Barat, apakah mereka tuh sangat kooperatif dan sadar akan potensi wisata dari Kabupaten Kutai Barat sendiri? Iya, ini juga merupakan salah satu daya tarik dan alasan mengapa wisatawan sering berkunjung ke Kutai Barat. Karena rata-rata mereka ingin mempelajari atau menikmati bagaimana sih kehidupan masyarakat suku Dayak, bagaimana bisa menikmati atau menjalani kehidupan bersama dengan mereka. Makanya ada di beberapa tempat memang juga sebagai salah satu program kerja dari Dinas Pariwisata bahwa kita sudah mulai mengaktifkan yang namanya homestay. Oh, homestay. Ya, homestay ya. Jadi homestay itu ibaratnya salah satu sarana ya untuk tempat tinggal ya, kalau kita bilang hotel lah ya. Tetapi kita juga sadari bahwa keterbatasan sarana hotel di Kutai Barat, tetapi kita alternatif itu homestay. Di mana wisatawan mancanegara khususnya mereka lebih memilih untuk tinggal di homestay. Menarik sekali Bu ya, pastinya makin tergali potensi-potensi pariwisata yang ada di Kutai Barat. Nah Ibu, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, tentunya dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu menjajal pariwisata di ujung negeri, khususnya Kutai Barat. Nah Ibu, kita tadi sudah banyak sekali membahas mengenai potensi-potensi pariwisata yang ada di Kutai Barat, terutama keindahan alamnya sendiri yang menjadi bisa dibilang potensi utamanya, budayanya, seperti itu. Nah kalau di Kutai Barat sendiri, adakah mungkin hewan, biasanya kan kalau pariwisata alam itu pasti yang menarik adalah hewannya seperti itu. Nah, adakah hewan endemik yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri? Iya, kita masih banyak ya hewan-hewan yang khas ya, khas dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ya, seperti burung enggang itu kita masih ada. Masih ada ya? Dan burung-burung dengan beraneka ragam macam burung itu masih ada. Dan bahkan sekarang ini jika Mbak ke bandara di Balikpapan, kita akan melihat ada patung ya, patung badak. Patung badak. Badak iya. ada di Kalimantan ya? Ada. Jadi kalau saya ceritakan panjang ya. Dahulu kala lah ya. Berarti dahulu kala beberapa ribu tahun yang lalu ya, mungkin diperkirakan bahwa dulu hewan-hewan itu terutama badak itu kan tersebar ya di seluruh daerah Indonesia. Kemudian ketika terjadinya gunung es yang mencair ya, terbentuk beberapa daratan. Nah, jadi hewan-hewan ini terjebak lah ibaratnya, tidak bisa ini ya pindah lagi, jadi terjebak di daerah Kalimantan. Nah, termasuk ya tadi salah satu endemiknya itu badak ya. Karena kita tahu bahwa badak itu ada di Sumatera. Betul. Ternyata ini ada di Kalimantan. Saya sendiri tinggal di Kalimantan Timur, baru ini tahu ada badak. Iya. Dan satu-satunya di Kalimantan hanya ada di
Kalimantan Timur itu di Kutai Barat. Tapi untuk jumlahnya sendiri, apakah memang sangat Jumlahnya dari dulu memang sedikit, tetapi sampai saat ini diperkirakan hanya tinggal 2 ekor. 2 ekor? 2 ekor. 1 ekor kita namakan badak pahu. Karena sekarang saat ini sedang maksudnya bukan ditangkarkan ya, maksudnya kita pelihara, kita rawat di daerah XPT Camp. Namanya badak pahu, dan satu lagi ada yang namanya badak pari di daerah Long Apari. Berarti berbeda ya? Berbeda wilayah? Berbeda wilayah kabupaten ya, karena kan dulu Kabupaten Kutai Barat, sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Mahakam Hulu. Tetapi secara spesies sama. Nah, boleh mungkin diinformasikan kepada teman-teman kita di rumah apabila ingin experience atau memiliki pengalaman berwisata alam dan bertemu dengan hewan-hewan langka ini tuh kemana? Seperti itu, tujuannya itu apakah di acara event khusus kah atau seperti apa? Memang beberapa minggu yang lalu memang kami ada berkonsultasi dengan BKSDA Provinsi Kalimantan Timur untuk pengembangan wisata, tetapi wisata terbatas, dalam artian terbatas. Iya, yaitu kita fokusnya yaitu badak. Tetapi satu sisi kita juga tetap menjaga kelestariannya karena sifatnya yang agak sensitif begitu. Jadi dikembangkan dengan wisata terbatas ya, seperti kayak Jurassic Park begitu ya. Nah, nanti mungkin konsepnya seperti itu, nanti kita akan kelola dengan kerjasama yang baik, yaitu antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena kan itu merupakan tanggung jawab, dan badak kan termasuk hewan yang dilindungi dan langka juga. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu ya. Nah, kalau kita itu tadi mengenai potensi wisata alam yang mungkin apabila teman-teman di rumah tertarik. Nah, kita bahas mengenai program kerja apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat. Dari kalender event sendiri, mungkin ada berapa sih event yang mungkin sangat ramai biasanya di Kutai Barat itu bulan-bulan berapa saja? Iya, kita sudah launching ya Calendar of Event Kabupaten Kutai Barat tahun 2024 di bulan Februari ya. Itu ada 11 ya, 11 event di tahun lalu dan sekarang menjadi 21 event. 21 event di tahun 2024. Ada beberapa event yang sudah dilakukan dan merupakan ciri khas Kabupaten Kutai Barat, yaitu Festival Durian ya. Festival Durian. Iya, siapa yang tidak kenal dengan durian Kutai Barat? Ya, dulu orang bilang durian melak, sekarang durian Kutai Barat. Iya, sekarang durian Kutai Barat namanya ya. Nah, kemudian ada beberapa festival yang rutin ya. Salah satunya tadi festival Tanjung Isu ya. Iya. Kemudian kita ada festival Ramadan, ada juga festival yang kemarin sudah dilaksanakan, festival Kelumpang ya, Danau Kelumpang. Jadi karena Kutai Barat juga ada danau, yaitu Danau Kelumpang. Kemudian ada festival Danau Paot, dan nanti ini beberapa hari lagi nih lusa akan dilaksanakan festival Tanjung Jan. Wah, ini yang akan mendatang ya, upcoming ya. Iya. Nah, ada festival tadi saya sedikit ke highlight dengan festival durian. Nah, ini sebenarnya juga potensi wisata kuliner, betul ya. Jadi ternyata ada festivalnya. Jadi kalau untuk festival durian ini sendiri khusus di musim durian seperti itu ya. Musim durian. Sudah lewat Ibu ya? Sudah lewat. Karena biasa musim durian itu di akhir tahun ya, di akhir tahun berjalan dan di awal tahun. Di akhir dan di awal. Nah, kebetulan kemarin pada saat banjir-banjirnya durian sekitar bulan 1, bulan 2. Dan ini merupakan festival yang keempat kalinya yang dilaksanakan setiap tahun. Bahkan kami juga punya rencana untuk mengembangkan buah-buah lokal lainnya ya, yang menjadi ibaratnya produk unggulan ya. Seperti kalau kita bilang dia seperti buah lengkeng itu ya, ada seperti buah lengkeng, kemudian ada juga namanya ihau ya. Kemudian ada juga buah yang elai ya, yang seperti durian tapi kecil dan warnanya oranye. Nah ya, dan ada masih banyak
lagi buah-buah ya, kalau orang bilang buah-buah hutan ya, yang langka tetapi itu sangat menarik begitu. Jadi merupakan salah satu unggulan kuliner Kutai Barat. Betul. Apakah ada potensi kuliner yang lain selain buah-buahan tersebut? Ada beberapa juga yang kita angkat, bahkan sudah sampai ke luar negeri waktu itu. Apa ya. itu, Ibu? Jagak. Jagak? Iya, jagak. Ya. Apa itu dari? Jagak itu seperti kalau kita bilang seperti gandumnya Kutai Barat. Ada punya gandum juga. Ada. Ya, dan itu sedang kita kembangkan dengan beberapa OPD terkait karena kita harus sektor dari hulu ke hilirnya begitu ya. Nah, itu masih kita usahakan supaya yang namanya ketika kita sudah promosi ya, sudah terkenal, kita harus menyiapkan dari bahan bakunya seperti itu. Kemudian ada juga jelai, yaitu mirip-mirip juga seperti jagak ya. Nah, kemudian kita juga terkenal dengan kopi. Kopi. Iya, kopi tidak hanya dari Sumatera, dari Toraja, ternyata kita ada juga kopi, Kutai yaitu Barat. kopi linggang namanya. Kopi linggang. Iya, kita ada kopi, kemudian ada lada, kita juga ada lada. Dan yang ingin kita kembangkan ini beberapa waktu ini kita ada yang namanya penyedap rasa, tetapi asalnya dari daun, yaitu daun mekai. Semuanya natural sekali ya Ibu ya. Jadi sebenarnya potensi pariwisata Kutai Barat ini sangat banyak. Betul. Mulai dari alam, atraksi wisata, budaya masyarakatnya juga kental, wisata kulinernya semakin menarik ya Ibu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan juga mungkin kita akan memberikan masukan-masukan untuk teman kita di rumah mengenai pariwisata. Nah, jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Kaltim. Selamat datang kembali dalam program Sapa Kaltim. Tidak terasa kita sudah di segmen terakhir Ibu, dan semakin menarik sekali pembahasan kita. Tadi sudah banyak sekali dibahas mengenai potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Nah, ngomong-ngomong potensi ini, terakhir Kompas TV itu ada meliput mengenai rekor anjat, rekor muri ya Ibu ya. Nah, itu mengenai anjat atau tas rotan, dan itu banyak sekali ternyata yang mengikutinya. Nah, itu boleh diceritakan mungkin penghargaan-penghargaan yang sudah didapat oleh Kabupaten Kutai Barat. Iya, kita sudah beberapa tahun terakhir ya melalui Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Kutai Barat, Dikranasda, mengangkat wastra dan kriya. Wastra dan kriya ya. Ketika kita berbicara wastra ya pasti berbicara tentang pakaian ya. Ada beberapa wastra Kutai Barat yang terkenal ya, bahkan sampai ke luar negeri, yaitu yang namanya tenun doyo. Saya sudah tahu juga ini, kalau ini sangat terkenal sekali. Bahkan ada sampai expo-nya di Amerika waktu itu ya. Betul. Itu tenun doyo. Jadi tenun doyo itu berasal dari tanaman doyo yang berbentuk ya seperti palem ya, dia ditumbuh di tanah yang kemudian masih secara alami ya, diproses, diambil seratnya, kemudian ditenun seperti itu, akhirnya menjadi tenun doyo. Kalau ulap itu adalah rok perempuan Dayak yang diikat seperti kain Bali. Nah, itu ulap. Kalau ulap itu ada beberapa. Kalau bahannya dari tenun doyo, namanya ulap doyo. Nah, kemudian kita juga ada beberapa wastra lainnya ya, seperti yang saya pakai saat ini namanya sulam tumpar. Iya, jadi saya sering juga lihat di acara-acara kebudayaan. Iya, kalau kita sebut ya seperti menyulam ya, embroidery ya, tapi dia semua masih tangan seperti itu ya. Ada sulam tumpar, kemudian ada juga sarut ya. Sarut kalau bahasa Dayaknya itu menjahit. Itu juga semua dikerjakan dengan tangan dan tanpa pola. Jadi dikerjakan sendiri tanpa pola, makanya waktunya sangat lama seperti itu. Makanya ini juga value-nya
semakin Semakin tinggi, ya kan, karena iya. memang pengerjaannya juga masih sangat tradisional. Dan untuk sumber daya manusianya sendiri yang mengerjakan itu seperti apa? Ya, sepertinya memang mereka turun-temurun ya. Turun-temurun dan hanya ada di beberapa sentra-sentra. Jadi di Kutai Barat itu di 16 kecamatan, 190 kampung, kami sudah menetapkan, pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah menetapkan beberapa sentra-sentra, ya sentra-sentra kerajinan ya, seperti sentra kerajinan Tumpar itu ada di Kampung Tebisak ya, kemudian Anyaman Rotan yang tadi Mbak bilang itu ada di 2 tempat ya, di Kecamatan Bentian Besar dan di Engkuni Pasek ya, itu ada juga Kecamatan Barong. Nah seperti itu di Eheng, Kampung Eheng. Nah kemudian tadi Sarut ya, kerajinan Sarut itu sentranya di Kecamatan Damai. Nah kemudian ada juga Kriong. Nah Kriong itu juga sama, handmade juga, tapi dia berbentuk yang ditempel dan pengerjaannya juga tangan. Nah itu di Kampung Melape. Bahkan ada juga beberapa seperti pakaian dari serat daun ya. Kalau orang bilang dari kayu ya, serat kayu, namanya jomo. Nah jadi dari beberapa kerajinan-kerajinan tersebut dari Dekranasda sudah kita fasilitasi untuk perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Luar biasa sekali ya. Berarti kalau misalnya generasi selanjutnya ingin melanjutkan itu udah potensi sekali seperti itu. Betul. Dan sentra-sentranya juga sudah ditetapkan, Ibu. Nah, adakah di Kutai Barat sendiri tempat yang dimana satu tempat, misalnya pusat oleh-oleh di mana sentra-sentra ini semua ada dalam satu tempat? Iya. Ada ya? Ada, yaitu di Gedung Dekranasda. Di jalan raya yang menuju kantor Bupati itu, Jalan Raya Sendawar. Di Kota Sendawar. Di Kota Sendawarnya, di depan Taman Budaya Sendawar. Luar biasa sekali, kita sudah mendengarkan banyak sekali ternyata potensi-potensi di Kabupaten Kutai Barat yang sebenarnya saya sendiri warga Kalimantan Timur tidak mengetahui secara luas dan semuanya gitu. Tapi hari ini kita mendapatkan informasi-informasi menarik ini, dan tentunya harapannya teman-teman pemirsa di rumah dapat mengunjungi Kabupaten Kutai Barat dengan kekayaan alamnya, wisata kulinernya, budayanya, dan masih banyak wastranya juga. Jadi pulang juga ada bawa oleh-oleh, Ibu ya. Nah, semakin menarik sekali, tapi kita cukupkan untuk di segmen terakhir. Nah, mungkin Ibu boleh kasih closing statement atau mungkin saran-saran kepada generasi muda atau mungkin penonton kita di rumah, silahkan. Iya, tadi Mbak bilang generasi muda. Betul. Ya. Karena sekarang kita akui bahwa kita lagi sedang mengangkat ya generasi muda dalam artian regenerasi. Betul. Ya. Baik itu regenerasi pengrajin ya kan, baik itu regenerasi terhadap anak-anak muda yang kita harapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata khususnya. Jadi kita ada lagi yang namanya kegiatan Monak dan Ringing. Ada lagi ya, seperti kalau kita bilang Bujang dan Dara, itu. Tapi kita sebutnya Monak dan Ringing ya. Karena generasi muda ini kita harapkan ya sebagai generasi penerus ya, penerus bangsa, penerus Kabupaten Kutai Barat khususnya. Nah, kita harapkan mereka ini berperan aktif ya, dan menyadari bahwa sebagai generasi penerus ya, mereka mempunyai tanggung jawab ya, karena siapa lagi kalau bukan generasi penerus. Makanya kami mempunyai slogan ya, cintai budaya Kutai Barat, bangga memakai ya wastra dan kriya Kutai Barat. Jadi semua kearifan lokal ya kita angkat ya, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka bangga dan rasa memiliki. Ya, kalau tidak bangga dan memiliki pasti belum tentu mencintai. Harapannya seperti mungkin itu. Untuk generasi muda dapat terlibat langsung. Betul. Atau mungkin mempromosikan. Karena kalau generasi muda zaman sekarang sukanya terlibat dalam digital seperti itu. Harus sadar bahwa potensi pariwisata di daerahnya itu sangat menarik sekali dan perlu diangkat. Nah, boleh dilanjut Ibu, mungkin ada saran khusus untuk penonton kita di rumah atau mungkin ada upcoming event yang mau dipromosikan, silakan. Yang selalu kami sampaikan ya, bahwa sebagai generasi muda ya, penerus bangsa ya, penerus kabupaten, siapa lagi
kalau bukan kita cintai dan bangga menggunakan produk-produk khas daerah ya. Karena dengan memakai dan mencintai ya, kita akan rasa memiliki ya, sehingga kita akan otomatis mempromosikannya. Luar biasa, terima kasih Sama-sama, Ibu Mila. hari ini sudah hadir dan memberikan pemahaman-pemahaman dan juga memberitahu kita potensi-potensi pariwisata yang luar biasa di daerah kita. Terima kasih Ibu sudah Sama-sama. hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, Terima Mbak. kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah diberitahukan kepada Ibu tadi mengenai pesan-pesannya untuk terus mencintai dan ada rasa memiliki akan potensi pariwisata di daerah kita. Sekian pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai menjajal pariwisata di ujung negeri khususnya di Kutai Barat. Tetap saksikan program Sapa Kaltim di episode selanjutnya.